Sumpah Pemuda. Kasih ya. Jadi saya berada di Pasar Gresian. Kita langsung tanyakan aja dengan kebutuhan itu premier ya. Di kantin baru ini. Jadi semua berjalan dengan lancar. Pernahkah kamu merasa tidak diinginkan di dunia tempatmu dilahirkan? Mereka memanggil kami bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Tapi tahukah kamu, kami adalah manusia. Seperti yang dirasakan Pak Lukas, umur 67 tahun, mantan waria. Seorang mantan waria ya, dulunya saya panggilannya Maggie kalau di lingkungan seorang waria ya. Dan waria tuh sakit di dalamnya, tapi di luarnya nggak tahu kan. Jadi dikucilkan seorang waria, kadang banci mau melangkah kemanapun masih kata-kata banci itu masih ada. Apa mimpi itu sering patah? Diusir dari rumah, dicemooh di jalan, ditolak di tempat kerja, hanya karena kami berbeda. Di mata orang banyak, kami salah. Salah menjadi diri sendiri. Salah mencintai diri sendiri. Terus, apa yang harus kami lakukan? Dalam setiap pemaparannya, beliau selalu terbuka membicarakan soal gender. Sebuah isu yang bagi banyak orang masih dianggap tabu. Tapi menurut beliau, semua manusia itu sama. Ada oposisi biner antara laki-laki dan perempuan, itu saja. Mereka tidak pernah melihat ada hal selain dari laki-laki dan perempuan itu sebetulnya. Istilahnya di tengah-tengah ini mereka tidak mau melihat itu. Jadi maunya adalah mereka memegang teguh prinsip mereka di mana ngomong soal laki-laki berarti harus maskulin, ngomong soal perempuan berarti harus feminin, seperti itu. Selain itu mereka anggap menyimpang, mereka anggap aneh, sehingga waria di hadapan masyarakat dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Sahabat sejati tak pernah memandang masa lalu. Mereka menerima kamu dalam luka, dalam proses, bahkan saat kamu belum Kalau utuh. dia ada sedikit kemauan untuk kembali, harusnya kita dukung. Ya, jangan sampai kita kenalan sama orang kayak seperti itu ya. Jangan ini, maksudnya itu jangan kita itu semakin membuat dia itu semakin salah gitu loh. Kadang kan kita kan sering godain, dipuji-puji, kamu cantik, takutnya itu malah kebablasan. Kalau menurut saya sih lebih baik kalau memang dia sejatinya itu laki-laki, namun kepribadiannya itu perempuan, ya sebaiknya kita itu memperlakukan dia itu seperti laki-laki. Iya. Ya, maksud saya seperti itu. Dari saya sendiri sih hampir sama seperti suami ya. Kalau orang salah jalan itu ibarat kita itu mampu, kalau kita salah jalan itu kita mampu bertanya ya. Tapi kalau sudah jalan seperti itu, gimana dia mau bertanya gitu loh. Ya, harusnya hati kita tergerak. Pemuka agama seharusnya menjadi pelindung dan yang memeluk kami, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Setiap pelayan firman, setiap pendeta, juga warga jemaat diedukasi untuk tidak memandang remeh, tidak memandang enteng, tetapi mendampingi dengan penuh kasih, sehingga mereka, saudara-saudara kita yang mungkin terkungkung dalam LGBT secara khusus waria, bisa kembali pada jati diri bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang berharga sebagai seorang laki-laki. Ya, dan itulah sikap dari gereja seharusnya, bahwa kita tidak membuang tapi kita merangkul. Kita tidak mengucilkan tetapi kita memberikan ruang untuk mereka boleh merasa bahwa mereka diterima, bahwa mereka tidak sendirian untuk berjuang dan menghadapi situasi yang juga mungkin mereka tidak sukai ya, mereka juga terbeban dalam situasi itu. Dan tugas kita secara khusus para pendeta adalah mendoakan mereka sehingga mereka boleh kembali pada jati diri. Pak Lukas umur 67 tahun, mantan waria, mengharapkan adanya penerimaan masyarakat terhadap dirinya, bukan dikucilkan, tapi dirangkul sebagai keluarga, bukan sebagai orang yang berbeda di masyarakat. Orang-orang yang menyisikkan kepada waria harus kita rangkul, jangan lihat sebelah mata, kita rangkul. Kayak saya itu dulu sekolah di kata-katai banci, di apa ya sih nggak apa-apa, cuek. Kalau anak-anak itu kan masih labil, kita harus dirangkul, diapakan,
kasih sayang. Kamu apa, butuh apa kamu? Kadang-kadang itu tidak ada kasih sayang pada orang tua. Orang tua sering marahin, mukulin. Ya contoh saya nih, sampai aku mukuli kamu, ya akhirnya saya lari ke Surabaya karena apa? Lingkupan. Mafia banyak di situ tadi. Itulah kehidupan Lukas dulu. On the News, aktual, faktual, terpercaya.